Toyota is turning the truck world upside down. Toyota Hilux lahir pada tahun 1968 sebagai kendaraan pick-up ringan yang ringkas namun tangguh. Nama Hilux berasal dari kata high dan luxury. Namun pada masa awal peluncurannya, fokus utamanya bukan pada kemewahan, melainkan kepraktisan dan daya tahan. Seiring berjalannya waktu, Hilux berevolusi menjadi salah satu kendaraan paling ikonik di dunia, diproduksi secara global termasuk di Thailand, Afrika Selatan, dan Argentina. Hilux menjadi tulang punggung segmen kendaraan niaga dari Toyota. Penggunaan Toyota Hilux oleh kelompok militan seperti Taliban, ISIS, dan pemberontak Afrika bukanlah suatu kebetulan. Ada beberapa alasan yang sangat teknis dan strategis di balik preferensi ini. Hilux dikenal sebagai kendaraan tak bisa mati. Ia mampu beroperasi di suhu ekstrim, medan bebatuan, gurun, hingga lereng pegunungan tanpa mengalami kerusakan fatal. Banyak kendaraan lain yang menyerah di kondisi seperti itu, namun Hilux tetap bisa berjalan. Kemudian suku cadang Hilux mudah didapat, ya karena Hilux adalah kendaraan global. Banyak negara di Asia, Afrika, dan Timur Tengah menggunakan model ini, baik secara resmi maupun tidak resmi. Artinya, suku cadangnya tersedia luas. Dan mekanik lokal biasanya bisa memperbaiki dengan alat seadanya, apalagi ditangani oleh mekanik Pakistan. Oh my God! Berbeda jika menggunakan kendaraan militer. Masalah spare part akan jadi masalah yang serius karena tidak dijual secara umum. Lalu dari sisi desain yang sederhana dan handal, berbeda dengan kendaraan modern yang dilengkapi dengan banyak sistem elektronik yang kompleks. Versi Hilux yang digunakan oleh militan adalah model lebih tua, yaitu tahun 1990 sampai tahun 2005 yang minim sensor elektronik. Ini membuatnya lebih tahan terhadap kerusakan elektronik dan gangguan medan elektromagnetik seperti ledakan bom atau EMP. Karena desainnya yang sederhana, Hilux bisa diubah menjadi kendaraan tempur. Bak belakang Hilux mudah untuk dimodifikasi. Taliban dan kelompok militan lainnya sering mengubahnya menjadi kendaraan teknikal, yaitu kendaraan dengan senapan mesin di atas bak belakang. Semua modifikasi ini bisa dilakukan dengan sumber daya yang terbatas. Hilux punya performa off-road yang luar biasa. Ia cukup cepat untuk menghindari serangan udara dan cukup lincah untuk menembus jalanan kecil atau berbatu. Banyak Hilux yang beredar di wilayah konflik diperoleh dari penyelundupan kendaraan bekas dari negara tetangga, donasi kemanusiaan yang jatuh ke tangan yang salah, dan rampasan dari pasukan lokal atau luar negeri. Julukan tak bisa mati memang bukan julukan tanpa bukti. Hilux pernah diuji coba dengan cara ditabrakkan ke pohon, ditenggelamkan, dibakar, dijatuhkan dari ketinggian, dan bahkan diruntuhkan dari gedung. Dan hasilnya, Hilux tetap hidup. Kalian bisa melihat uji coba ini di channel Top Gear. Toyota Hilux juga dijuluki AK-47 di dunia otomotif karena keandalannya, kesederhanaannya, dan mudahnya untuk didapat di pasar gelap. Hilux sering disebut sebagai AK-47-nya kendaraan oleh jurnalis dan pengamat militer. Lalu bagaikan kuda besi, Hilux sering muncul di video propaganda dan berbagai aktivitas atau dokumentasi konflik di Timur Tengah atau Afrika. Hilux sering muncul membawa bendera militan, konvoi senjata, atau pasukan seragam hitam. Pada tahun 2015, Departemen Keuangan Amerika Serikat dilaporkan menghubungi Toyota secara resmi untuk meminta klarifikasi tentang bagaimana kendaraan-kendaraan tersebut bisa jatuh ke tangan kelompok seperti Taliban dan ISIS. Toyota menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kendali atas kendaraan yang dijual kembali atau dialihkan ke pihak ketiga setelah penjualan resmi. Mereka juga menegaskan bahwa perusahaan tidak menjual kendaraan secara langsung ke kelompok militan.
Nah, itu adalah fakta-fakta tentang Toyota Hilux yang dijuluki tak bisa mati dan AK-47 di dunia otomotif. Semua itu memang terbukti dengan ketangguhannya menghadapi berbagai jenis medan dan rintangan. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Jika ada yang salah atau perlu direvisi, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten selanjutnya.